Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kepada materi, coba anak-anak sekalian keluarkan buku catatannya. Catat apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak nanti. Langsung saja. Sini Bapak akan menjelaskan sebuah kisah keteladanan Luqman. Nah, anak-anak, siapakah Luqman itu? Baik, Luqman itu adalah hamba Allah yang soleh. Beliau bukan nabi, bukan juga rasul. Namun kisah hidup beliau diabadikan dalam Al-Quran karena penuh hikmah. Beliau menjadi seorang ayah pilihan Allah. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Lalu pekerjaan beliau sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman Al-Hakim, ahli hikmah, adalah orang yang disebut dalam Al-Quran surah Luqman. Lalu, siapakah Luqman itu? Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Luqman hidup selama 1000 tahun, anak-anak. Ia pun menjadi guru Nabi Daud alaihi salam. Nah, sebelum diangkat menjadi nabi, pekerjaan beliau pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga mengembala domba. Ia pun kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Luqman pun menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi yang anak-anak ketahui, semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung sikap yang mesti anak-anak ketahui di dalam diri dan di dalam kehidupan Luqman. Di sini juga Bapak akan menjelaskan sikap yang mesti kita laksanakan sesuai Al-Quran surat Luqman, yaitu yang pertama, senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak sekalian, jangan lupa selalu bersyukur kepada siapa yang menciptakan kita, lalu menjauhi kesyirikan. Tidak boleh berlaku sombong. Nah, anak-anak juga tidak boleh berlaku sombong kepada siapapun itu. Lalu selalu ingat bahwa setiap amalan akan mendapat balasan. Langsung saja, di sini pun Bapak akan menjelaskan sifat-sifat yang berada dalam diri Luqman. Yang pertama, menahan atau menjaga pandangan. Nah, anak-anak sekalian,
jangan sampai gitu ya, pandangan kalian itu digunakan untuk yang tidak senonoh atau yang enggak istilahnya gitu. Lalu menjaga lisan, tidak boleh berkata kasar kepada siapapun itu, kepada orang tua, kepada teman. Memperhatikan makanan juga, seperti halnya melihat yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Langsung saja di sini juga Bapak menjelaskan nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Luqman disebutkan, wa iz qala Luqmanul ibni wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar kezoliman yang besar. Lalu yang kedua, hendaklah berbuat kebajikan. Nah, itu yang Luqman nasihatkan kepada anaknya. Di sini pun disebutkan dalam Al-Qur'an surat Luqman, yaitu ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika azmil umri. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pun ada pun kebajikan antara lainnya, yaitu rajin beribadah dan berdoa, hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, nggak boleh tuh anak-anak sekalian membantah ketika orang tua lagi nyuruh ini, nah beliin ini, beliin itu. Nggak boleh tuh kalian membantah gitu ya. Lalu rajin mengaji juga, rajin belajar. Nah, tidak boleh tuh malas-malesan, ya, tidak baik. Lalu Allah pun menyuruh kita untuk menghindari kemungkaran. Dan yang terakhir yaitu atau perbuatan buruk. Yang pertama adalah syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Membenci kedua orang tua, membenci bapak dan ibu guru, berkelahi, mencuri, lalu berkata kasar dan kotor. Nah, itu Allah menyuruh kita untuk menghindari kemungkaran atau perbuatan buruk. Lalu adapun di sini yang ketiga, jangan angkuh dan sombong. Di dalam surat Luqman pun disebutkan, wala tusair haddaka linnasi wala tu'sir fil ardi marhan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, jangan tuh ketika anak-anak berhadapan, ketika lewat dengan temannya, teman-teman anak-anak buang muka. Nah, haruslah anak-anak sekalian saling sapa ketika bertemu. Nah, itu jangan angkuh dan jangan sombong juga. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak, itu aja. Catat baik-baik apa yang sudah Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.